Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, NTT terus mengalir. Bukan hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga dari partai politik, influencer, hingga LSM. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran lintas kementerian mempercepat respons darurat agar kebutuhan warga segera terpenuhi. Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan anggaran penanganan darurat awal sebesar 44 miliar rupiah. Pemerintah mengirim 253 ton bantuan logistik, kemudian menambah 65 ton logistik melalui 5 pesawat TNI AU. Bantuan meliputi 50.000 paket sembako, makanan anak, kasur selimut, genset, tenda pengungsian, hingga 48 ton cadangan beras. Lebih dari 3.500 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk membantu evakuasi. TNI juga mengerahkan pesawat Hercules, 3 kapal perang RI, dan 1 kapal perang rumah sakit untuk menjangkau wilayah terisolasi dan melayani kebutuhan medis. Kementerian Sosial Kemensos memberikan santunan 15 juta rupiah kepada ahli waris setiap korban meninggal dunia. Pemerintah juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah setelah proses verifikasi data selesai, mulai dari 15 juta rupiah untuk rusak ringan hingga dukungan hunian bagi rumah rusak berat atau hancur. Masalahnya, banyaknya bantuan yang dikirim terkendala persoalan di lapangan. Akses geografis dan jalan yang rusak membuat distribusi logistik ke sejumlah wilayah pedalaman Manggarai dan Flores belum sepenuhnya merata. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan alat berat sejak hari pertama hingga akses jalan utama yang tertutup longsoran kembali bisa dilalui truk logistik. Pemerintah juga mendorong 6 kabupaten terdampak parah menetapkan status tanggap darurat agar penanganan dan pencairan dana dapat berjalan lebih cepat. PLN, Pertamina, dan Telkom turut berkolaborasi memulihkan listrik, komunikasi, serta memastikan suplai BBM untuk posko pengungsian. Bantuan juga datang dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah Yogyakarta memberikan bantuan tunai 1 miliar rupiah, stimulus 90 juta rupiah dari sektor jasa keuangan, obat-obatan, serta bantuan pangan. Pemerintah DKI Jakarta memberikan bantuan 3,8 miliar rupiah sekaligus mengirim tenaga kesehatan. Pemerintah Jawa Tengah mengirim lebih dari 6.000 paket kebutuhan papan dan perlengkapan darurat. Sejumlah partai politik juga ikut turun tangan dengan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar dan pendampingan bagi korban. PDI Perjuangan menyalurkan makanan darurat, sembako, obat-obatan, serta pendampingan psikososial. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendistribusikan kebutuhan pokok di 41 titik pengungsian. Dari kalangan influencer, Ferry Irwandi menggalang donasi 4,1 miliar rupiah. Zaskia Diameka menggalang lebih dari 6,2 miliar rupiah untuk disalurkan ke posko-posko di Flores. Sementara LSM seperti Plan Indonesia juga membantu menyediakan tandon air bersih, hygiene kit, selimut, alas tidur, serta perlengkapan khusus perempuan. NTT diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Puluhan warga tewas, belasan ribu bangunan rusak, dan puluhan ribu orang harus mengungsi. Banyaknya pihak yang bergerak menunjukkan bahwa penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi sosial, partai politik, hingga individu memiliki peran dalam membantu warga terdampak. Solidaritas seperti ini menjadi kekuatan penting ketika masyarakat sedang menghadapi kehilangan dan ketidakpastian. Namun, besarnya bantuan yang terkumpul tidak berarti seluruh persoalan otomatis selesai. Tantangannya bukan cuma memastikan bantuan tersedia, tapi juga mastiin bantuan sampai dengan cepat, tepat, dan merata kepada warga yang membutuhkan. Kondisi geografis NTT yang terdiri dari wilayah kepulauan dan pegunungan, ditambah kerusakan infrastruktur membuat distribusi menjadi lebih kompleks. Karena itu, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari jumlah logistik yang dikirim, tapi juga dari seberapa efektif bantuan menjangkau wilayah yang sulit diakses. Harapannya, dukungan kepada masyarakat NTT tidak berhenti ketika masa tanggap darurat selesai. Pemulihan membutuhkan proses panjang, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Semoga keluarga yang kehilangan anggota tercinta diberi ketabahan, dan para korban yang selamat diberi kekuatan untuk bangkit. Solidaritas dan kerjasama seluruh pihak terus dibutuhkan agar NTT dapat pulih, serta kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Solidaritas kita untuk saudara kita di NTT.